tentunya tinggal di Jepang selama 3 tahun itu bukan hal yang mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati teman-teman. Karena pasti akan banyak sekali di depan sana rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, faktor yang paling penting yang sangat menentukan kita bisa nyaman atau tidak di suatu tempat, entah kita tinggal di belahan dunia manapun, sama aja nih teman-teman ya. Faktornya itu satu. Hai kamu, ya kamu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini ya guys ya, Ojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Adik-adikku, kakak-kakakku, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu setia, selalu hadir menonton channel ini. Terima kasih ya teman-temanku yang selalu support. Dan juga selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini seperti pada biasanya aku mau sedikit sharing tipis-tipis seputar dunia kerja di Jepang lagi teman-teman ya. Beserta dengan kehidupan yang aku jalani selama 1 tahun lebih di sini ya teman-teman ya. Lebih tepatnya sih aku mau sedikit ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram juga DM TikTok. Dan ini pertanyaan yang sering banget juga teman-teman tanyakan gitu kan. Jadi yang nanya bukan 1 orang 2 orang tapi banyak banget pertanyaannya sama. Jadi aku mau bikin kontennya di sini teman-teman. Jadi banyak pertanyaan seperti ini. Bang Ojak, apakah selama kerja di Jepang itu betah gitu kan? Bang Ojak selama ini kerja di Jepang itu seperti apa? Betah enggak gitu kan? Aku mau ke Jepang tapi takut enggak betah. Itu banyak banget yang bilang gitu. Aku pengen kerja di Jepang, pengen tinggal di Jepang tapi takut enggak betah. Karena kan tentunya teman-teman ya, kerja di Jepang itu kan apalagi anak magang ya. Kalau anak magang kan nggak bisa pulang gitu kan. Ya ada yang kontrak 1 tahun, ada juga yang kontraknya 3 tahun di Jepang tuh ya. Kalau aku termasuk anak magang yang dengan kontrak 3 tahun. Jadi 3 tahun tuh nggak boleh pulang teman-teman gitu. Pokoknya mau kondisi segala macam apapun kondisinya nggak boleh pulang sebelum habis kontrak 3 tahun. Ya seperti kemarin ya, seperti saat kepergian ayah aku ya di 17 September kemarin. Ya apa boleh buat. Saat ayah meninggal pun aku nggak bisa pulang gitu. Jadi ya cuman bisa mendoakan dari jauh ya teman-teman di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan aku untuk sedikitnya mengurangi kegelisahan kalian. Aku mau sedikit share tentang pengalaman apa saja yang aku alami, perasaan apa saja dan bagaimana cara menghadapi berbagai situasi dan kondisi saat ketika tinggal di Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, aku mau sedikit ngeliatin video ini. Enak banget ya kalau udah libur kerja tuh. Jas suasana. Ayolah berenang lah. Guys, ini spot mancing. Hah? Pulang kerja kan mau lagi nasi ya? Hah. Pulang kerja langsung baju langsung sini. Masuk sini. Ini bajunya Sambil main HP. Enak ya? Ini guys, spot mancing senpai aku guys, Mas Rizal. Nih guys, jadi ini spot mancing guys. Kalian kalau gabut di Jepang bisa mancing. Beli pancing paling 100.000 200.000. Nah ini jamnya. Oh iya. Tuh ada jaring bekas senpai guys. Oh. Guys, kita ke semak-semak. Ada. Terus aku jemur lagi. Aman? Jadi guys, posisi pulang kerja iya teh. Iya kalau besok libur. Ganti baju. Belum ganti baju. Ini belum apa-apa ini. Langsung diajak ke sini kita guys. Diajak nyari ikan. Enggak ding. Saat kita lihat spot-spot mancing dulu ya guys ya. Sekarang lihat spotnya dulu. Lihat spotnya dulu. Next kita ikut mancingnya guys. Banyak teman-teman yang mau ngajak mancing, mau ngajak ya. Ojak belum punya pancingannya guys. Wih, yes. Mantap gini, wih. Anjas. Enak mas ini mas. Iya. Wah. Hah? Di gogo enak gogo. Nih ini si hobi mancing guys, senpai aku nih. Soalnya dia makin betah, udah mau 5 tahun, udah 5 tahun mau nambah lagi coba, masih 10 tahun mau kayaknya mau ini jadi warga negara Jepang ya. Nah, ini
Rido nih guys, baru datang. Mana? Oh, mataharinya masih cerah banget tapi dingin banget sumpah guys. Hari ini bener-bener dingin pisan guys. Jadi suhunya teh di bawah 10 pokoknya mah. Sekitar 7 derajat lah pokoknya. Dingin banget. Kuat. Dingin pisan guys. Jadi kita hari ini nanti pokoknya next kita beli pancingan, nanti kita ikut sama si Raja pancingnya guys ya. Pokoknya. Tapi nantinya insya Allah nggak janji nya. Nah, jadi itulah salah satu cara agar kita bisa nyaman betah kerja di Jepang. Itu adalah sepenggal video yang aku ambil di Sabtu sore sepulang kerja bersama rekan-rekan kerjaku di sini teman-teman ya. Tentunya tinggal di Jepang selama 3 tahun itu bukan hal yang mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati teman-teman. Karena pasti akan banyak sekali di depan sana rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui. Apalagi kan kita tinggal di negeri orang, di luar negeri itu ya pasti kita tentu otomatis beda adat, budaya, culture, bahasa, dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut gitu kan. Gak mungkin sama peraturan di Jepang dan peraturan di Indonesia itu gak mungkin sama, pasti berbeda, ada perbedaan ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, juga dengan lingkungan pekerjaan gitu. Karena kita bakal berbaur dengan orang Jepang, dengan cara berpikir orang Jepang seperti apa, juga dengan berpikiran senpai kalian dari Indonesia atau dari Vietnam, dari mana-mana kan. Karena gini teman-teman, ada juga di sini tuh anak magang tuh bukan dari Indonesia aja, ada juga dari Vietnam, ada juga dari Pakistan, dari negara Timur Tengah, dari India, itu banyak sekali gitu kan. Berbagai macam bertebaran di Jepang gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini senior-senior aku dari Indonesia semua gitu kan. Dan anak magangnya cuma dari orang Indonesia. Tapi kita oke lah sesama Indonesia gitu kan. Tapi pastikan kita berbeda latar belakang, beda daerah juga beda adatnya ya kan. Beda daerah juga beda sikap, beda karakter gitu. Setiap orang beda karakter. Dan kalau kita mau nyaman tinggal di sini, entah kalian tinggal dimanapun, kalau mau nyaman nih, kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang-orangnya gitu kan. Ibaratkan gini, aku selalu seperti menganalogikan diri aku ini seperti air teman-teman. Air itu ketika dimasukkan ke dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Ketika akan dimasukkan ke dalam botol, akan berbentuk seperti botol gitu kan. Jadi fleksibel, kita harus fleksibel ngikut nih. Oh orang ini kayak gini ya kita ikutin arahnya. Orang ini sukanya ini, kita ikutin arahnya. Aku selalu seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini aku bisa nyaman, bisa berbaur dengan siapapun. Dan aku tidak, istilahnya tidak egois lah, inilah aku gitu kan. Enggak sama sekali, aku masuk aja teman-teman. Ibaratkan gini, bapak dulu pernah bilang sama aku, jangan jadi barang, tapi jadilah tempat untuk barang tersebut gitu kan. Jadi jangan jadi barang seperti buku yang butuh lemari gitu kan. Tapi kamu jadi lemarinya yang bisa menaruh buku, bisa naruh piring di situ, bisa naruh botol apapun gitu kan. Jadi jadilah wadah itu gitu kan. Jadi semua tertampung di kamu dan enak gitu kan kita masuk gitu kan. Ngobrol sama petani, ya ngobrol tentang tanaman padinya lah, tentang tanaman bawang, apa semuanya. Ketika kamu ngobrol dengan nelayan, ya kalian ngobrol tentang laut lah, tentang ikan, tentang perahu dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa masuk ke segala macam jenis manusia, itu kesukaannya apa, itu untuk membuat kita nyaman teman-teman ya. Jadi jangan kita bertentangan, jangan selalu bertentangan dengan ini dengan itu akan membuat hidup kita tuh nggak nyaman. Jadi satu, menghargai orang lain itu sangat penting, dan kita harus bisa fleksibel menjadi manusia. Oke? Kiri ikut, kanan oke, gitu, nggak ada masalah. Yang paling penting kita tetap teguh dengan prinsip kita. Kita nggak boleh terbawa arus. Kita nggak boleh, misal nih, untuk kita harus ditemenin sama si ini, aku disuruh mabok nih sama dia. Jak, kalau kamu mau jadi teman aku, kamu harus mabok. Nggak mau. Itu karena prinsip gitu. Jadi lebih baik aku nggak minum, lebih baik aku nggak ditemenin gitu kan, daripada aku harus meminum apa yang kamu suruh gitu. Terus misalkan kamu kalau mau jadi teman aku,
kamu harus siap disuruh-suruh, kamu siap gini-gini. Maaf, lebih baik aku nggak jadi teman kamu. Nah itu kita tetap teguh dalam prinsip, jadi jangan terbawa arus, diajak yang nggak bener ikut aja gitu, enggak ya teman-teman ya. Tetap dalam artian bergaul mah dengan siapapun, tapi kita tetap teguh dengan prinsip kita, dengan jalan kita sendiri itu. Oke, catat dulu. Oke. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, faktor yang paling penting yang sangat menentukan kita bisa nyaman atau tidak di suatu tempat, entah kita tinggal di belahan dunia manapun, sama aja nih teman-teman ya. Faktornya itu satu, kita bisa berbaur, bisa beradaptasi enggak dengan manusia-manusia di tempat itu. Itu doang. Kita nggak ada masalah dengan kerjaan berat, kita nggak ada masalah dengan lingkungan yang kotor, kita nggak ada masalah dengan apapun gitu. Dengan alam ini sebenarnya nggak ada masalah. Kita mau tinggal di gunung lah, tinggal di laut lah, is oke. Seberat apapun kita masih bisa nyaman lah, masih bisa enjoy, kita masih bisa menikmati. Tapi kalau soal tinggal dengan manusia, nih dengan manusia-manusianya gitu kan. Nah ini yang menjadi problema selalu gitu kan. Yang menjadi problema kita gitu kan. Entah kamu tinggal di Indonesia, entah kamu tinggal di Jepang, kalau kita nggak sesuai nih dengan manusia-manusianya nih, kita nggak bakal bisa nyaman teman-teman. Kerja dengan orang yang keras kepala, kerja dengan orang yang egois, kerja dengan orang yang seenaknya sendiri gitu kan, kerja dengan orang yang toksik, kerja dengan orang yang menyebalkan gitu, itu kan membuat kita tidak nyaman tentunya ya. Ya alhamdulillah selama ini sih teman-teman aku ya di sini yang kerja bareng gitu kan di Jepang itu semuanya baik, semuanya juga ya pasti ada plus minusnya ya, ada sisi negatif, ada sisi positifnya pasti. Tapi alhamdulillah karena ya aku fleksibel, aku masuk kemana masuk dan aku nggak pernah mau ada masalah dengan siapapun gitu kan. Aku lebih memilih mengalah gitu kan. Kalau misalkan dia ini ya aku mengalah gitu. Ketika aku salah pun aku langsung minta maaf. Itu yang paling penting teman-teman. Ketika ada masalah langsunglah kalian selesaikan, langsung minta maaf dengan teman kalian, dengan misalkan dengan orang Jepang pun kalian langsung minta maaf. Jadi jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan masalah di belakang gitu kan. Jadi lebih baik dibicarakan, diungkapkan. Itu lebih enak, lebih nyaman gitu. Jadi ya itu tips pertama dari aku sih. Kalian harus bisa fleksibel ya. Gitu. Jadi harus bisa berbaur, bersosial dengan baik, komunikasi yang baik. Tuh. Jadi ngomong yang enak, bicara yang enak gitu. Kalau bercanda-bercanda yang enak gitu. Jadi janganlah kita ngomong tuh yang menyakitkan, bercanda yang menyakitkan. Kalian kalau disakiti rasanya gimana gitu kan? Kalau dicubit rasanya gimana? Oh sakit gitu kan. Ya udah jangan nyubit orang gitu. Itu sih intinya. Jadi jangan memulai api dengan siapapun, ya. Tuh. Oke, terlepas dari manusia-manusianya, terlepas dari pekerjaannya, terlepas dari apa, pasti ada rasa bosan tinggal di sini ya, di Jepang gitu kan. Dengan ya rutinitas sehari-hari seperti itu aja gitu kan. Bangun pagi, nyiapin sarapan, nyiapin makanan buat makan siang di perusahaan, berangkat kerja, pulang lagi, terus ya makan lagi, tidur, berangkat lagi, seperti itu terus gitu selama 3 tahun. Ya tentu monoton ya teman-teman ya, tentu pasti ada rasa bosan dong gitu kan. Nah gimana caranya biar nggak bosan? Carilah hobi gitu, hobi yang membuat kamu tuh bener-bener hidup, hobi yang membuat kamu tuh bener-bener merasa ya ini aku, ini passionku gitu. Seperti seperti halnya aku memiliki hobi baru ya, aku menjadi seorang vlogger gitu kan, seorang pembuat konten di YouTube, di TikTok, di Instagram. Itu menjadi hobi baru aku, menjadi aktivitas baru aku gitu kan. Jadi ya itu membuat aku semakin ingin hidup, ingin terus bermanfaat, ingin membagikan pengalaman, ingin share seperti itu. Seperti ini, pengen sharing aja sama teman-teman semua, pengen say hi, halo guys gitu. Nah, itu menjadi hobi baru aku. Misalkan kalian suka musik, kalian bisa main-main gitar, kalian benar-benar bisa mengulik-ulik gitu kan sampai kalian jago, mahir gitu kan. Ada temen juga yang hobinya nonton anime sampai dia benar-benar hafal dengan karakter, cara bicaranya gitu kan. Ada juga yang hobi mancing, pulang kerja langsung mancing seperti video yang sebelumnya. Ada juga yang hobinya main game terus gitu kayak Mobile Legends, terus pokoknya banyak hal. Itu sangat penting sekali. Hobi itu sangat penting teman-teman, karena kalau kita cuman di sini cuman kerja aja selama 3 tahun, is oke.
no problem gitu kan. Kalau misalkan kalian mencintai pekerjaan, tapi kebanyakan orang itu nggak mencintai pekerjaan. Orang itu cinta uangnya saja, tapi kan bekerjanya kan males ya. Termasuk aku sendiri gitu kan. Ya gimana ya, kerja tuh gitu kan, membosankan begitu aja, males gitu setiap hari. Tapi kita butuh uangnya gitu kan. Kita butuh uangnya untuk apa? Ya untuk kita bisa menikmati hidup, untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa melaksanakan hobi-hobi kita, kesenangan kita. Kita senangnya apa, kita pengennya apa gitu kan. Itu teman-teman ya. Jadi kalian harus cari hobi kalian gitu. Hobi main bola lah gitu. Hobi pacaran ya pacaran lah gitu. Misalkan ya kayak gitu. Nah yang terakhir ini juga tidak kalah penting teman-teman ya. Ada beberapa pesan nih buat teman-teman semua. Pasti ketika kita mulai pergi merantau, pergi jauh dari orang tua, dari sanak keluarga, saudara-saudara gitu kan ya, pasti ada rasa rindu, ada rasa kangen. Kangen momen-momen di masa lalu, kangen momen-momen saat-saat bersama dengan keluarga, kangen momen-momen saat bersama teman-teman di kampung dan sebagainya. Itu pasti muncul. Di awal-awal itu sering banget, setiap hari kita kayak merasakan di Jepang kayak gini ya gitu, pengen pulang aja, kayaknya di Indonesia enak. Itu aku masih merasakan seperti itu, tapi sekarang udah terbiasa. Nah caranya bagaimana sih kita bisa lepas dari hal tersebut? Caranya satu teman-teman, hadirkan diri kalian sepenuhnya, datangkan ke sini, ke Jepang. Ketika kalian datang ke Korea, hadirkan sepenuhnya diri kalian di sana. Jadi sudahlah, jangan terus kita mengingat-ingat masa lalu, jangan terus kita membandingkan kehidupan kita dengan masa lalu gitu kan. Yang lalu biarlah berlalu, tutup bukunya, simpan di lemari, udah biarkan di sana. Bolehlah sesekali kita mengingat, tapi jangan setiap hari juga, jangan setiap waktu, jangan selalu kita kayak bilang, wah dulu mah enak ya, dulu mah udah dulu gitu kan. Kita sekarang aja gitu kan, agar kita bisa cepat move on gitu. Kita masih punya detik ini loh, kita masih dikasih waktu nih sama Tuhan nih untuk kita bisa menjalani hari-hari ini gitu kan, saat ini gitu. Apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu, bukan kita terus melihat ke belakang terus teman-teman. Jadi aku pun seperti itu, aku dari Jepang tapi kok perasaan tuh kayak ada yang kurang ya gitu kan, ada kenikmatan yang kurang ya, karena ya melihat ke belakang. Wah kalau di rumah mah bisa kayak gini, bisa makan ini, bisa bersama si ini, bisa begini. Itu jangan dibayangkan seperti itu, biarkan saja ngalir. Nah bagaimana caranya menghadirkan diri kita sepenuhnya ke sini? Gini guys, makanlah yang ada di Jepang gitu, lakukanlah di tempat yang mana di Jepang, pikiran kalian situ gitu. Ibaratkan gini lah, di Jepang tuh cuman ada ya seperti sushi ya, makanan ya kayak karage, nggak ada ya kayak istilahnya karedok gitu, seblak. Di sini di Jepang nggak ada. Udah pikirkan yang ada di depan mata kalian. Oh iya di Jepang adanya sushi, ya udah makan sushi. Oh sushi itu enak ya, di Jepang adanya ramen, ada udon, enak ya di Jepang gitu. Gak usah mikirin bakso di Indonesia, gak usah. Nanti ketika pulang ke Indonesia baru mikirnya bakso, seblak di Indonesia gitu. Itu biar kita tuh pikirannya benar-benar hadir di sini, menikmati saat ini, waktu ini gitu teman-teman. Yang bikin gak betah tuh itu. Ini poin terakhir nih. Kadang kita tuh suka rindu gitu kan dengan masa-masa lalu, masa-masa lampau yang udah berlalu dan kita nggak bisa kembali ke sana gitu kan. It's okay, tutup bukunya, simpan di lemari ya. Tuh teman-teman ya. Jadi hadirkan diri kita sepenuhnya, bener-bener. Oke, sekarang saya di sini dengan keadaan saya seperti ini, seperti sekarang nih teman-teman ya. Aku jujur, apa sih tipsnya bisa cepat move on dari ya kehilangan ayah di beberapa hari lalu, di bulan September kemarin. Itu bener-bener aku ya terpukul ya. Kita pasti ada rasa rindu, ada rasa, tapi aku selalu kayak menutup bukunya, udah selesai gitu. Aku nggak mau kayak ketika pikiran aku mengingat-ingat tentang ayah, tentang masa-masa aku bersama ayah, bersama bapak ya di masa lalu, itu terungkap kembali, itu teringat kembali, membuat aku menangis, membuat aku bersedih, membuat aku kecewa dengan takdir itu kan. Aku selalu tutup bukunya, udah selesai gitu kan. Ya udah, sekarang aku menjadi sekarang, aku harus bisa bermanfaat, aku harus kedepannya harus ngapain, itu yang aku pikirkan gitu. Jadi udahlah, lupakan gitu. Biar kita tuh bisa fokus gitu kan menjalani hari ini. Karena
tantangan yang akan kita hadapi itu di depan, bukan di belakang. Di belakang kan udah kita lalui, yang di depan kan masih ada yang harus kita lompati, harus kita lalui gitu. Jadi kita harus mikir nih strategi ke depan gimana nih, kayak gitu guysnya. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi gambaran, bisa menjadi sebuah renungan, bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kalian akan bekerja di luar negeri, entah di Jepang, dimanapun kalian nanti akan tinggal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pokoknya mah terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di share juga. Ya kalian bisa komen-komen tentang video ini, tentang apapun kalian bebas. Kalian mau nanya aja. Kalau ada waktu nanti aku jawab. Kalau nggak ada waktu, mohon maaf. Terima kasih teman-teman ya. Salam SCTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan kangen. Dadah. Mwah.